Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada siang hari ini adalah seputar syarat kalimat la ilaha illallah. Kita telah mengetahui bahwasannya seseorang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pasti masuk surga. Itu pasti. Dan itu info. Jika kita berbicara tentang informasi, maka infonya itu A1. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan kepada kita. Maka inilah keutamaan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kenapa kita perlu mengetahui syarat la ilaha illallah? Artinya ketika seseorang dijamin masuk surga, ya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia bertauhid. Tapi di sana ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Di antara syarat dan ketentuan yang berlaku adalah yang pertama, orang tersebut itu harus syarat pertama harus terpenuhi. Dia harus terpenuhi syarat yang pertama, yaitu ilmu. Yang mana ilmu ini lawan kata dari jahil. Kemudian syarat yang kedua adalah yakin. Dan namanya yakin itu tentu lawan kata dari ragu-ragu. Maka orang yang dia ragu-ragu akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, ya dia tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Dan ikhlas adalah lawan kata dari syirik. Karena orang yang melakukan syirik, dia tidak ikhlas, dia tidak menyendirikan ibadahnya, tidak mengkhususkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Namanya syirik itu berserikat. Artinya dia beribadah untuk Allah juga untuk makhluk lain. Kemudian yang keempat adalah sidik, yaitu jujur. Jujur ini lawan kata dari kadzib, yaitu dusta. Dia mengucapkannya la ilaha illallah itu dengan sepenuh hati, jujur dari lisannya, dan yakin hatinya tanpa ada keraguan-raguan. Yang kelima adalah mahabbah. Mahabbah adalah cinta, lawan kata dari bughdu, yaitu benci. Maka orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tidak bisa masuk surga. Memang ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi benci kepada Allah, tidak cinta. Ada. Baik kita sadari atau tidak, ada sebagian kita, ada sebagian manusia di sekeliling kita, KTP-nya Islam, dia mengaku beragama Islam tapi benci dengan syariat Islam. Dia julid kepada syariat Islam. Apa ini syariat? Kenapa harus begini? Kenapa perempuan harus seperti itu? Kenapa laki-laki misalnya
warisannya 2 kali lipat dibanding perempuan. Kenapa perempuan cuma setengahnya? Kenapa perempuan misalnya ketika dicerai ada iddahnya, kenapa laki-laki nggak ada iddahnya? Nah, ungkapan seperti ini di sekeliling kita itu sudah mulai banyak orang yang menyebarkannya. Ada sebagian orang profesor namanya profesor itu guru besar di sebuah universitas Islam di Indonesia. Dia mengatakan begini, kenapa perempuan itu ketika dicerai harus ada masa iddah? Kenapa laki-laki tidak ada? Harusnya laki-laki harus ada iddahnya. Jadi kalau misalnya terjadi perceraian, laki-laki yang nunggu misalnya 3 bulan, sebagaimana perempuan 3 bulan, ya laki-laki juga 3 bulan. Atau misalnya seorang laki-laki ditinggal wafat oleh istrinya, maka dia harus menunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Laki-laki harus seperti ini. Nah, pertanyaannya, salah satu permasalahannya begini, salah satu sebab kenapa ada iddah itu adalah agar membersihkan rahim. Nah, laki-laki apa yang mau ditunggu? Jangankan masa iddah, nikah lebih dari 1 aja boleh. Maka kalau misalnya laki-laki itu harus dengan masa iddah, yaitu bertentangan dengan syariat Islam yang lain, yaitu apa? Laki-laki boleh nikah lebih dari 1. Kan bertentangan, nggak masuk akal. Sedangkan syariat Islam itu tidak mungkin bertentangan antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang masih mempermasalahkan kenapa laki-laki tidak ada iddahnya, perempuan ada, kemudian dia yang mengatakan profesor, maka perlu ditanya, kita jawab, bagaimana mungkin seorang profesor bisa berpikir demikian? Kenapa? Tadi yang pertama, iddah itu kan untuk membersihkan rahim, laki-laki tidak ada. Kedua, nah kalau misalnya tadi bertentangan, laki-laki boleh nikah lebih dari 1, perempuan kemudian ada masa iddahnya, maka bertentangan, maka saling bertabrakan. Secara akal sehat tidak mungkin. Maka secara tidak langsung ya orang tersebut meragukan tentang kesempurnaan Islam. Seperti itu. Ada sebagian orang seperti itu. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam adalah inqiyad, yaitu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan namanya tunduk patuh itu ya lawan kata dari melalaikan, tidak mau tunduk, nggak mau sholat misalnya. Ada orang KTP-nya Islam, diperintahkan untuk sholat tidak mau, puasa tidak mau, ini tidak mau, saya tidak mau. Nah ini tarak, dia meninggalkan, maka tidak terpenuhi syarat pada dirinya yaitu la ilaha illallah. Maka orang seperti itu bisa jadi tidak langsung masuk surga. Ya tergantung dia nanti meninggalkannya karena sebab apa. Tapi yang jelas, ikhwah sekalian, antum kalau masalah perkara maksiat itu jangan pilih-pilih. Ada sebagian orang untuk maksiat kok pilih-pilih gitu loh. Untuk maksiat kok coba-coba. Ada sebagian begini, ya saya nggak apa-apa, saya nggak berjilbab. Yang penting saya nggak tukang ghibah. Daripada dia jilbaban pakai cadar, sukanya ghibah, suka adu domba. Dua-duanya salah. Ya bisa jadi dosanya di mata Allah itu lebih ringan orang yang berjilbab, bercadar tapi ghibah, dibanding seseorang yang dia sudah tidak dia tidak berjilbab dan dia melegalkan, dia tidak merasa ini salah, namun dia tidak menggibah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi orang yang berjilbab tadi ya dia tahu ghibah itu salah, cuman dia dikalahkan oleh hawa nafsu setan. Dia masih ada rasa pengakuan ini salah, ini berdosa, ini haram. Sedangkan orang yang tadi tidak apa-apa, saya nggak berjilbab. Artinya kan dia menghalalkan. Nggak apa-apa saya nggak berjilbab, yang penting saya tidak ghibah, yang penting saya muamalah saya baik.
Padahal namanya Islam itu bukan hanya hubungan antara manusia dengan manusia saja. Antara manusia dengan Allah itu yang lebih utama. Nah, kalau ada orang yang hubungannya dengan Allah itu baik, tapi ternyata hubungannya dengan manusia jelek, itu menunjukkan dia tidak sempurna. Berbeda ketika seseorang imannya itu tidak sempurna, itu menunjukkan imannya tidak sempurna. Berbeda kalau seandainya seseorang antara hubungan manusia dengan manusia baik, tapi hubungan dengan Tuhannya itu tidak baik, maka itu pasti orang tersebut itu jelek. Karena apa? Karena seseorang berterima kasih kepada Sang Pencipta itu nggak butuh alasan, nggak butuh alasan. Kenapa saya harus sholat? Harusnya nggak butuh alasan. Kenapa? Cukup alasannya karena yang memerintahkan adalah Tuhanku, yang memberi rezekiku, yang mematikanku, menghidupkanku. Itu cukup. Sedangkan ketika seseorang misalnya dia nggak sholat, apakah Allah Subhanahu Wa Taala langsung menghukum? Kan tidak. Betapa banyak orang nggak sholat, nggak menjalankan perintah agama, tapi tidak langsung dihukum. Sekarang orang hubungannya antara manusia dengan manusia yang lain, misalnya dia suka menggunjing, dia suka menggibai, dia suka licik, curang. Apakah orang lain akan musuhinya? Akan memberi balasan? Sudah hampir pasti. Biar ini tolak aja. Maka itu sudah pasti orang tersebut itu akan mendapatkan ganjaran dari orang yang dia dolimi. Maka ketika hubungan manusia dengan manusia itu bukan tolak ukur keikhlasan seseorang. Yang dinamakan ikhlas itu ketika ada atau tidak ada, tidak akan mempengaruhi. Sudah pernah kita jelaskan. Maka ketika saya nggak sholat, nggak disiksa, enggak, sholat tetap sholat. Mau disiksa atau tidak, tetap sholat, itu kewajibanmu. Sedangkan orang ketika hubungan satu dengan yang lain bisa jadi dia berlaku baik karena apa? Dia takut untuk dimusuhi, dia takut untuk mendapatkan ganjaran dari orang yang dia zalimi. Kemudian yang kedelapan yang ketujuh adalah qabul. Dia menerima syariat Islam, baik dia sanggup atau tidak, ya diterima. Dan dia tidak menolaknya. Insyaallah nanti ada rinciannya. Kemudian yang kedelapan adalah kufur dengan segala yang diibadahi selain Allah. Artinya dia mengingkari bahwasannya setiap Tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah batil. Dan ini di syarat la ilaha illallah ini terkumpul dalam ilmun yakinun wa ikhlasuka ma'a mahabbatin wa inqiyadi wal qalbu laha wazid saminaha al-kufrana minka bima siwal ilah minal awthani qad uliha. Syarat ada 8 syarat, yaitu pengetahuan, keyakinan, keikhlasan, kejujuran beserta rasa cinta, ketundukan dan penerimaan atasnya, dan tambahan yang ke-8 adalah pengingkaran dengan apa-apa selain Allah Subhanahu Wa Taala dari yang disembah. Nah, rinciannya di sini yang pertama adalah ilmu. Seseorang harus mengetahui ilmu la ilaha illallah. Ini adalah yang paling dasar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Maka ini mengilzamkan yang pertama, Tuhan, sesembahan manusia itu hanya ada satu, nggak bisa. Kalau ada Tuhan lebih dari satu, nggak bisa. Maka itu tidak masuk akal. Maka akan terjadi keributan, akan terjadi percekcokan. Itu yang pertama. Yang kedua, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan tugas pertama manusia ketika dilahirkan
ke bumi adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka tidak ada alasan dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ngerti siapa sesembahan yang berhak disembah. Akhirnya dia beralasan, loh saya beragama A, B, C, D, E karena disebabkan saya tidak ngerti kalau yang benar itu Islam. Ya itu berlaku kalau seandainya manusia mungkin dia tinggal di pelosok pedalaman, dia tidak memiliki indera penglihatan, pendengaran, perasa, inderanya 5 inderanya tidak berfungsi secara normal mungkin. Bukankah orang sekarang dia misalnya dia memiliki mata bisa tahu bumi yang luar biasa ini tidak mungkin tanpa ada pencipta. Tidak mungkin bumi yang luar biasa ini penciptanya lebih dari satu. Tidak mungkin, itu tidak masuk akal. Kemudian dia punya telinga untuk mendengar. Setidaknya dia pernah mendengarkan ajaran agama Islam ini. Kemudian dia punya otak untuk berpikir. Dia punya hati untuk merasakan, untuk menimbang mana yang benar, mana yang salah. Hati manusia itu sejatinya dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Kecuali hati-hati yang sudah tercemari syubhat. Dan orang kalau misalnya di kampung, di pelosok, itu bisa jadi malah dia hatinya lebih lurus dibanding orang-orang yang di kota. Bisa jadi. Kenapa? Ya karena dia jarang terkena syubhat gitu. Maka kalau berbicara syubhat itu yang bahaya itu orang-orang di kota. Karena akses itu mudah didapat. Akhirnya kadang ada sebagian orang yang mempertanyakan tentang konsep ketuhanan. Kenapa Allah begini dan begitu? Maka orang liberal itu kan banyak di kota dibanding di desa. Kalau orang desa itu relatif tauhidnya itu insya Allah itu baik, maksudnya agamanya baik. Ketika ditanya di mana Allah, ya Allah itu di atas gitu, di langit gitu, itu normal. Allah di mana ini? Kalau orang sekarang di kota, Allah di mana? Allah tidak bertempat, Allah tidak di mana-mana. Terus Allah di mana? Pokoknya Allah ada, Allah nggak bersemayam, Allah nggak ini, kan akhirnya mempertanyakan padahal jelas. Summastawa alal arsy. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukan cuma 1 atau 2 tempat, banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Nah ini summastawa alal arsy maksudnya apa? Ya Allah tidak bersemayam, Allah tidak bertempat. Terus di mana? Nah ini artinya apa? Summastawa alal arsy. Kemudian syarat yang kedua adalah yakin. Dia harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang benar-benar layak untuk disembah. Tidak boleh ragu. Kayaknya iya sih, Islam itu kayak yang disembah itu ya Allah, tapi kayaknya ada yang lain gitu. Nggak boleh ragu-ragu, harus yakin. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Yang dikatakan orang yang beriman, orang yang beragama Islam adalah orang yang dia percaya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu-ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, kemudian dia berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bukti bahwasanya orang tersebut itu benar-benar yakin kepada Allah, orang tersebut tidak pelit. Karena di sini sebutkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Maka kalau misalnya ada orang
diminta untuk sedekah, ragu-ragu. Nah, artinya keimanannya kepada Allah itu masih belum yakin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat ketika seorang hamba itu diperintahkan untuk bersedekah, menolong orang lain, itu dengan sebuah istilah man yuqridullaha qardan hasanan. Siapakah di antara kalian itu yang mau meminjamkan? Qard itu pinjaman. Namanya pinjaman itu kan pasti dikembalikan. Apalagi yang di sini yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah. Ketika misalnya antum punya teman ya atau tetangga kaya raya, asetnya di mana-mana, hartanya berlimpah, kekayaannya tidak terbilang. Suatu ketika antum ketemu misalnya di pom bensin, kemudian mengatakan, saya boleh nggak pinjem uang 500.000? Buat apa? Buat ngisi bensin, karena kebetulan dompet saya ketinggalan. Kemudian ini nggak bisa, misalnya nggak bisa gesek, ATM-nya juga nggak ada, nggak bisa pakai kiris, nggak bisa di-scan dan lain sebagainya. Dan ini harus tunai. Saya minjem 500.000, nanti tak ganti. Nah, ketika itu antum punya 500.000 dan itu uang satu-satunya di kantong antum. Kira-kira antum minjemin nggak? Ya minjemin, asetnya di mana-mana. Nggak mungkin cuma 500.000 bagi dia itu udah kayak jajan kacang goreng gitu. 500.000 doang, aset di mana-mana. Insya Allah ya kita pinjemin. Bagi dia menjanjikan nanti tak ganti gitu loh. Insya Allah kan, dohirnya kan seperti itu ya. Walaupun kadang ya manusia ketika minjem melas-melas, ketika balikin kita yang melas-melas. Ya itulah manusia. Tapi ini kan yang menyebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dengan istilah pinjaman. Dan Allah la yuhliful mi'ad, Allah tidak mungkin menyisihi janjinya. Maka harus yakin. Begitu juga kalau misalnya kurban, bismillah saya bisa kurban, punya duit. Kurban itu seringkali tinggal keinginan kita mau atau tidak. Ada orang, maaf ya, mungkin pekerjaannya menurut kita sepele, tapi dia bisa kurban. Tapi berapa banyak orang yang hartanya banyak tapi nggak bisa kurban. Ada juga orang tahun ini, ada seorang pasangan suami istri, dia punya usaha penitipan sepeda. Dari usahanya itu dia tabung selama 12 tahun, akhirnya dia bisa haji, pasangan suami istri. Dan kadang dia nabungnya ya kadang sedikit, kadang banyak. Begitu juga ada orang yang mohon maaf, orang yang penghasilannya tidak tentu, tapi dia bisa menabung. Akhirnya sampai 20 tahun dia akhirnya bisa haji. Sekarang betapa banyak orang kaya, duit di mana-mana, harta kekayaannya banyak, tapi ketika disuruh untuk haji, saya belum dipanggil oleh Allah lah, saya belum punya duit lah, saya belum punya itulah. Padahal kan mobilnya 3, dan mobil 3 itu kan harganya mahal-mahal. Beda kalau misalnya mobil 3 yang harganya murah-murah ya. Mobil 3 harganya mahal-mahal, kan bisa satu mobil dijual. Karena haji itu wajib. Lalu kita orang beli rumah aja bisa kok rela nyicil, kenapa haji nggak rela nyicil? Ya kan haji nyicil bisa. Rumah loh dicicil 20 tahun berani. Harga rumah berapa? 1M misalnya, 20 tahun. Bahkan ada orang yang dia bisa nyicil rumah harga 3 miliar dalam waktu 2 atau 3 tahun lunas. Haji sekarang berapa haji? 50 juta reguler. Ngantinya panjang Ustadz, ya baik.
ngantinya panjang. Kan bisa. Lawang rumah 3M dalam waktu 2 tahun dia bisa nyicil lunas. Ya sudah. Haji ONH plus 300 juta, 300-400 juta bisa. 3M. 3M itu berapa 300 juta. Nanti kan 3.000, 10 kali lipatnya. Itu 2 tahun 3 tahun lunas. Ini haji nggak lunas. Maka tinggal kemauan. Maka jangan sampai ketika nanti di akhirat ditanya, kenapa kamu nggak haji? Saya nggak punya duit. Jual asetmu. Haji itu wajib bagi yang mampu dan mau gitu loh. Banyak orang mampu tapi nggak mau. Maka hati-hati. Ini bisa jadi kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang ketiga adalah ikhlas, yaitu memurnikan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ibadah yang nggak boleh dicampuri syirik dan lain sebagainya. Saya nyembah Allah tapi nyembah yang lain, itu tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah jujur. Hendaknya ketika seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah dengan jujur setulus hatinya, bukan karena takut. Kenapa kamu syahadat? Ya gimana ya? Teman circle saya rata-rata muslim semua ya, mualaf semua. Kalau saya nggak masuk Islam, saya takut nggak mau main sama saya lagi. Atau misalnya, kenapa kamu syahadat? Gimana ya? Calon investor perusahaan saya itu dia misalnya seorang miliarder dari Arab Saudi, dari Qatar, dari negeri Arab. Ya biar meyakinkan saya syahadat gitu loh. Atau lain sebagainya. Nah ini hati-hati. Maka kalau ada orang yang pernah misalnya syahadat pura-pura karena takut, karena nggak jujur, tidak yakin dengan pilihannya, ketahuilah mulai detik ini sebelum Anda menyesal. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh misalnya melihat orang lain, ini syahadat ini gara-gara apa? Nggak ikhlas ini. Sebagaimana kisahnya Rasulullah SAW pernah menegur Usamah bin Zaid. Kenapa engkau bunuh orang tersebut ketika perang? Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya dia bersyahadat kepada Allah itu karena takut aku bunuh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu apakah dia jujur atau tidak? Ya walaupun bisa saja kita beralibi, kita beralasan, yaitu pura-pura masuk Islam. Karena ketika itu Usamah akan mengayunkan pedangnya untuk menebas lehernya. Kemudian dia bersyahadat. Ya bisa jadi kan. Tapi kita tidak boleh untuk suudzon kepada orang lain. Ini adalah syarat yang keempat, yaitu jujur. Dan namanya jujur itu kesesuaian hati dengan lisan. Maka jangan sampai lisannya ngomong A, hatinya B, atau hatinya B, lisannya A. Itu orang yang tidak jujur atau orang yang berdusta. Kemudian syarat yang kelima adalah mahabbah, cinta. Dan cinta ini didasari oleh yakin. Orang kalau nggak yakin susah untuk cinta. Misalnya, kenapa kamu masuk Islam? Saya ya pura-pura, nggak jujur. Saya sebenarnya kurang yakin. Nah, nggak akan kemudian dia ibadah itu bisa dia cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia ketika ibadah kepada Allah, menjalankan syariat Islam, yang terasa bagi dia itu akan berat. Berbeda ketika seseorang beribadah dan dia memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mudah. Ketika diperintahkan untuk haji, bismillah, saya bisa nabung sedikit demi sedikit. Kalau nggak bisa, haji umroh dulu. Dan seringkali orang yang dia berkeinginan untuk haji namun belum bisa, kemudian dia menempuh jalur lain, yaitu dengan cara umroh. Saya tak umroh dulu lah Ustadz. Kenapa? Uang saya, tabungan saya buat haji belum cukup. Ya bismillah, saya tak umroh dulu, siapa tahu nanti saya bisa haji.
Alhamdulillah banyak orang seperti itu, termasuk kemarin tetangga saya cerita, Ustaz, alhamdulillah saya tahun ini insya Allah saya berangkat haji. Padahal kalau dilihat dari antriannya itu di Sleman, di Jogja itu paling enggak 20 tahun. Dan beliau itu daftar dari tahun 2011. Tahun ini sekitar 12 tahun akhirnya bisa berangkat haji. Enggak sampai 20 tahun. Kemudian jika dilihat dari usia, tidak mungkin orang yang bisa dimajukan porsi hajinya itu kalau dia usianya sudah 60 tahun ke atas, itu porsi hajinya bisa dimajukan. Padahal beliau tidak. Beliau haji insya Allah tahun ini itu sekeluarga. Maka banyak orang-orang yang wah saya haji kayaknya nggak mungkin nih. Ya sudahlah, kalau saya nggak bisa haji, ya setidaknya saya umroh dulu lah. Maka tidak masalah kalau antum nggak bisa haji, umroh dulu. Banyak orang seperti ini akhirnya Allah panggil dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang keenam adalah tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kepada syariatnya, mengimaninya dan yakin bahwasannya syariat Islam adalah benar. Walaupun kita berat untuk menjalaninya. Dan seringkali yang dijadikan contoh seseorang itu ketika berat menjalankan syariat Islam adalah masalah poligami. Padahal ketika kita berbicara tentang poligami, yang berat itu bukan di sisi perempuan loh, sisi laki-laki. Dia tidak adil sedikit saja akan condong ketika di akhirat semua orang bisa melihatnya tuh. Itu orang ketika dulu di dunia tidak adil memperlakukan keluarganya. Sedangkan di posisi istri itu sebenarnya gampang. Karena kenapa? Kalau suaminya itu lebih ringan. Saya ralat bukan gampang, karena menerima poligami juga sulit ya. Hatta orang yang sudah kenal agama, kalau berbicara tidak ada orang yang sudah kenal syariat Islam dia siap untuk dipoligami. Nggak ada. Buktinya apa? Istri Nabi aja pernah dikisahkan sempat cemburu kan kepada istri yang lain. Itu sekelas istri Nabi loh, apalagi kita. Apakah kemudian syariat poligami tidak relevan? Ya enggak, tetap relevan. Tetap bisa. Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan ini cocok untuk seorang hamba. Nah, kita kembali. Sejatinya poligami itu lebih enak perempuan. Misalnya ada seorang perempuan suaminya itu memiliki 2 istri. Kan enak. Misalnya ketika suaminya tidak di rumahnya kan sedang di rumah istri yang lain. Kan itu perempuan itu istrinya sah halal. Iya kan? Bukan selingkuhannya. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalnya suami sedang tidak di rumahnya kan enak, malah libur. Iya kan? Bisa meeting, bisa lain sebagainya, bisa jalan-jalan. Kamu kok bisa jalan-jalan? Suami saya lagi di istri yang kedua misalnya, ini bisa jalan-jalan, bisa refreshing. Beda kalau misalnya yang pernikahannya adalah monogami ya. Dia sulit untuk jalan-jalan, untuk rekreasi. Kenapa? Suaminya ada terus. Dan ini ditambah dibuktikan banyak orang itu setelah cerai, banyak di antara perempuan tuh akhirnya lebih kelihatan cantik, lebih bisa berdandan. Kenapa? Karena nggak ada suami yang menyibukkan dirinya gitu loh. Ini kan secara akal secara naluri, akal sehat itu kan bisa diterima. Betapa banyak orang setelah cerai akhirnya dia bisa dandan, bisa refreshing, bisa kesana kemari. Dan betapa banyak suami yang istri yang mengeluh, ayo misalnya ikut kajian sebentar, saya nggak bisa ikut kajian. Kenapa? Saya harus melayani suami saya. Kalau nggak ada suami kan dia bisa kajian kemana aja, nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang membatasi. Nah begitu, apalagi kalau poligami, kan nanti tinggal ngomong sama madunya, adik saya titipkan suami kita ke kamu ya, tolong dirawat, tolong diurusi, saya mau jalan-jalan dulu, kan enak. Hei ya kan, enak gitu loh. Maka kalau
berbicara tentang syariat itu ya jangan ditolak dengan perasaan. Kalau pakai perasaan nggak akan selesai. Apalagi perempuan ya dominnya perasaan. Dan ketahuilah bagi antum laki-laki ya, poligami itu syariat Islam. Syariat Islam yang tidak untuk semua orang gitu loh. Jadi kalau antum nggak mampu ya jangan coba-coba, jangan main-main gitu loh. Perkara surga dan neraka kok coba-coba gitu. Kalau antum nggak mampu ya sudah nggak usah antum poligami. Berat, antum nggak adil sedikit aja, nanti antum condong di akhirat antum bisa dibully oleh orang seluruh dunia. Aduh, si siapa itu, si Bejo misalnya, ternyata dia di akhirat miring kepalanya, badannya miring. Oh itu nggak adil dulu ketika di akhirat. Maka jangan coba-coba. Syariat poligami itu syariat Islam, tapi bukan untuk semua orang, hanya orang-orang yang Allah mampukan. Dan antum jangan coba-coba, saya bisa Ustadz, saya mampu. Jangan coba-coba. Dan poligami itu juga terkadang ada orang yang memang ya gennya dia memang poligami. Seperti orang-orang Saudi kan nggak mungkin dia mau menolak poligami. Bagaimana mau menolak? Lawang ibunya aja istri kedua, istri ketiga. Jarang perempuan Saudi itu dia anak dari istri pertama. Kalaupun dia anak dari istri pertama, bisa jadi neneknya dulu adalah istri kesekian. Karena apa? Banyak orang yang poligami di sana. Berbeda dengan kita di Indonesia. Nah, ini adalah yang ketujuh, yaitu qabul, menerima dan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang kedelapan adalah kufur, yaitu dia segala atas yang diibadahi selain Allah itu adalah bukan sesembahan yang berhak untuk disembah. Maka kalau misalnya ada agama lain, ya kita katakan agama tersebut adalah agama apa? Agama yang tidak benar. Ini adalah akidah kaum muslimin. Kita tidak boleh mengatakan kamu masuk surga, saya juga masuk surga kepada agama yang lain. Ini bukan toleransi. Toleransi, misalnya ada orang agama lain, Nasrani atau Yahudi, dia beribadah, ya silahkan ibadah. Saya tidak mengganggumu, silahkan. Selama engkau tidak mengganggu saya juga tidak mengganggu dirimu. Tapi kita katakan agama yang diterima di sisi Allah itu hanya Islam. Allah hanya menerima agama Islam saja, tidak menerima agama selain agama Islam. Dan agama-agama selain Islam adalah agama yang sesat. Itu sikap kita. Tapi ketika kita bertemu dengan pemeluknya, silahkan kalian beribadah, silahkan kalian beribadah, tapi kita tidak membenarkan ibadah kalian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.